Operasi militer Rusia ke Ukraina sudah berlangsung selama 13 hari. Sejumlah kota besar dan markas militer Ukraina telah dikuasai pasukan tentara merah negeri beruang tersebut. Konvoi kendaraan militer Rusia bahkan dikabarkan sudah memasuki pusat kota Kiev. Desing peluru dan hujan rudal masih terdengar di beberapa titik hingga saat ini. Negara dengan kekuatan militer terkuat kedua di dunia itu pun dijatuhi sejumlah sanksi dari negara-negara yang tergabung dalam NATO. Nah, apakah konflik ini akan berlangsung lama atau akan segera berakhir? Atau justru menjadi pemicu Perang Dunia III? Rusia sendiri merupakan salah satu negara pemasok peralatan militer di dunia. Salah satu negara yang menggunakan alutsista Rusia adalah Indonesia. Lantas, apakah Indonesia terkena dampak dari sanksi yang dijatuhkan ke Rusia? Simak ulasan berikut ini. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS Chairul Fahmi mengungkapkan, perang Rusia-Ukraina dalam jangka pendek tidak akan memengaruhi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI. Sebab, kata Chairul, TNI dapat menerapkan manajemen logistik terhadap alutsista yang dikerjasamakan dengan negara-negara yang terkait dengan konflik tersebut. Sehingga masih ada ruang bagi TNI untuk mengelola operasional dan perawatan alutsista. Saya kira memang belum akan terdampak dalam jangka pendek. Manajemen logistik yang baik bisa menunda dampak langsung dan memberi kesempatan pada TNI untuk mencari solusi jika konflik berlarut, kata dia saat dihubungi. Namun, dia mengingatkan, jika konflik ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan melibatkan negara-negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Indonesia, maka perolehan suku cadang untuk perawatan alutsistanya akan menjadi sulit. Dalam hal pemeliharaan Sukhoi, misalnya, dampak konflik bisa diminimalisir jika Belarus tidak terlibat atau tidak terkena imbas sanksi Barat. Indonesia memiliki kerjasama pertahanan dengan negara itu yang antara lain terkait MRO Maintenance, Repair, and Operating Supplies Sukhoi, tegas Chairul. Karena itu, dia menekankan, TNI harus mempersiapkan kemungkinan terburuk, termasuk jika harus meminimalkan misi dan peran alutsista seperti Sukhoi Su-27/30 Skuadron 11 dalam operasi udara TNI. Pengurangan itu berpotensi diiringi peningkatan beban operasi skuadron-skuadron tempur lainnya. Nah, ini harus diantisipasi secara hati-hati dan cermat. Usia sebagian pesawat-pesawat tempur kita sudah cukup tua. Ada juga yang kondisinya kurang prima. Jangan sampai penyesuaian beban kerja kemudian meningkatkan risiko kefatalan baik bagi prajurit maupun alutsista itu sendiri, ungkapnya. Demi mengantisipasi kemungkinan terburuk ini, ujar Chairul, Indonesia perlu berperan lebih aktif lagi dalam mengakhiri konflik atau peperangan itu. Indonesia tidak bisa terus berdiam diri menunggu hingga konflik ini bisa selesai begitu saja. Cara Barat menyikapi konflik dengan menjatuhkan sanksi keras pada Rusia, cepat atau lambat akan mengakibatkan perluasan konflik dan dampaknya. Kita tidak bisa duduk diam saja sembari menunggu dampak konflik menghampiri dan menambah masalah di dalam negeri, tegas dia. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal Fajar Prasetyo memastikan suku cadang peralatan keamanan dan pertahanan udara Indonesia, seperti jet tempur Sukhoi, tak terganggu akibat perang Rusia-Ukraina. Dia menyatakan mereka telah memiliki suku cadang sebelum perang meletus. Fajar menyatakan beberapa peralatan tempur yang dimiliki Indonesia dari Rusia dibeli dalam skema kerja sama jangka panjang. Hal itu membuat TNI AU sudah memiliki beberapa suku cadang. Kita dalam hal perawatan pesawat kita lakukan tidak jangka pendek, jadi beberapa suku cadang sudah kita beli dari beberapa waktu lalu, kata dia saat ditemui di Mabes TNI AU, Jakarta.